Baik, saya buka kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat juga. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah teknologi beton. Kuliah teknologi beton ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah teknologi bahan dan struktur bangunan. Nah, jadi pada mata kuliah kita hari ini akan saya sampaikan dua hal yang bisa saya sampaikan di awal, yaitu yang pertama adalah terkait dengan penjelasan terkait dengan mata kuliah teknologi beton ini sendiri, dan juga kalau sudah saya jelaskan terkait dengan mata kuliahnya berupa deskripsi, terus kemampuan yang diharapkan, terus materi pembelajaran, terus ada sistem pembelajaran, ya, penilaian dan lain-lain nanti akan saya sampaikan sesuai dengan RPS kita. Itu yang pertama. Kalau sudah saya sampaikan hal tersebut, nanti akan saya sampaikan juga materi kita pada teknologi beton ini. Nah, untuk secara lengkap untuk deskripsi dari mata kuliah ini akan saya perlihatkan RPS-nya. Jadi di RPS ini lebih lengkap, ya, lebih detail terkait dengan rencana pembelajaran kita untuk mata kuliah teknologi beton ini. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa mata kuliah tekton ini mempunyai deskripsi, yaitu meliputi perkuliahan teori dan latihan di mana mengedepankan metode case-based learning, ya. Terus kuliah ini juga nanti akan kalian akan diberikan beberapa materi, diantaranya seperti sejarah beton, ya. Terus bahan penyusun beton, apa saja sih bahan penyusun beton, perancangan campuran, nanti berapa banyak sih semen, pasir, kerikil, airnya berapa banyak, pengolahan beton, selanjutnya ada sifat-sifat beton, ya, sampai ke materi terkait dengan beton khusus, ya. Selanjutnya capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajarannya nanti diharapkan kalian nanti mampu menyelesaikan dalam beberapa kriteria, yaitu ada sikap, ada keterampilan umum, ada pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, keempat kriteria tersebut harus ada, ya. Nanti ini bisa dilihat di layar, ya, kemampuan sikapnya seperti apa, keterampilan umum seperti apa, pengetahuan, dan juga keterampilan khusus. Nah, kalau sudah capaian pembelajarannya sudah diketahui, nah, di sini ada juga capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di capaian pembelajaran mata kuliah ini berarti apa saja sih yang harus dicapai, ya, apa saja sih yang harus diperoleh, apa saja sih yang harus diketahui setelah pembelajaran mata kuliah ini terselesaikan. Nah, kalian itu harus sudah mengetahui konsep dasar dari beton dan memahami bahan menyusunnya. Jadi kan ini seperti sub CPMK-nya ada konsep dasar beton, bahan penyusun beton. Nanti kita bahas semua, ya, untuk 1 semester ke depan, ya, mulai dari agregat, pasir, kerikil, air, bahan tambah, ya, semuanya kita bahas. Semen juga, dan juga menguasai proses pengolahan beton. Nah, jadi di situ juga kalian harus menguasai setelah selesai dari belajar mata kuliah ini. Terus menguasai perancangan campuran beton, berapa sih campuran semen, pasir, kerikil,
ya, air untuk dalam pencampuran mix desain beton itu, dan juga kalian diharapkan juga dapat menguasai ya sifat-sifat beton dan juga pengendalian mutu beton, dan juga mengetahui juga jenis-jenis dari beton khusus pada dunia konstruksi. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu ada materi penyusun beton, materialnya penyusun beton, ya. Terus konsep teori pengelolaan beton dan sifat beton segar. Nah, sifat-sifat beton segar ini nanti gimana sih yang terjadi pada sifat-sifat beton? Apakah ada bleeding? Apakah ada segregasi? Ada workability? Nah, itu nanti akan kita bahas di materi di sini. Terus konsep teori perancangan campuran beton. Nah, di sini ada mix design. Selanjutnya ada sifat beton, pengendalian mutu beton dan beton khusus, ya. Jadi ini adalah materi-materi kita yang akan kita pelajari nantinya pada mata kuliah ini. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan membahas terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Tadi sudah saya sampaikan ada kegiatannya berupa student center learning, ya. Terus metodenya menggunakan metode case-based learning, dan juga kegiatannya berupa pembelajaran daring, ya. Untuk sementara ini kita masih diskusi, kelasnya masih daring dengan model sinkronus dan juga asinkronus dan juga onsite, ya, di situ. Nah, tugas-tugas juga ada tugas di sini, ada tugas mandiri, ada analisis khusus, ada tugas proyek secara kelompok yang nantinya akan diberikan oleh kalian. Metode tekniknya ada penilaian, ya. Penilaiannya ada metode dan tekniknya, ada ujian tulis, ada penilaian tugas, ada penilaian sikap, ya, di situ. Jadi itu semua ada penilaian, keaktifan juga. Jadi ada interaksi antar mahasiswa satu dengan yang lainnya. Nanti misalnya ada yang bertanya, ada yang menanggapi, ada yang mampu menjawab, ya, itu juga masuk dalam kriteria penilaian, ya. Terus instrumennya ada soal tulis, ada skala penilaian, ya, ada juga rubrik, ya. Untuk referensi juga ini menggunakan Cardiono, Cokromijoyo, ya. Terus ada Trimulyono, ya, untuk referensi utama, dan juga referensi pendukung ini berupa standar-standar, ya, standar-standarnya, yaitu standar nasional Indonesia. Nah, ini mata kuliah prasyaratnya. Jadi mata kuliah prasyaratnya adalah di mata kuliah teknologi bahan dan struktur bangunan. Kalau sudah lulus bisa melanjutkan mata kuliah ini. Nah, ini adalah rincian kegiatannya. Adapun minggu ke-1, ya, kita mempelajari ini sejarah pengertian penggunaan beton, ya, sampai ke minggu ke-15, ya. Bentuk moda pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan, ada tatap muka atau tatap maya melalui Microsoft Teams, ya. Terus dengan metode asinkronusnya mencari referensi, membaca, dan juga mendalami referensi. Ya, ini bentuk-bentuk tugasnya. Ya, jadi ada tugas-tugasnya, mempelajari referensi yang diberikan, terus kriteria rubriknya, dihasilkan penjelasan dan contoh mengenai beton dan aplikasi beton. Ya, nah itu sampai ke pertemuan ke-15, ya, terakhir ada UAS, ya. Ini ada peta konsep materi. Nah, ini adalah CPMK, ini sub CPMK-nya dari mata kuliah teknologi beton. Nah, ini ada analisis waktu perkuliahan, ya. Ini ada CPMK-nya, tadi ada 4, sub CPMK-nya ada beberapa sub, dan juga nanti ada indikatornya, ada minggu keberapa kita laksanakan, dan juga ada UTS dan UAS. Ini pembobotan nilai, ada presensi, nanti diberikan 10%, ada tugas
dari CPMK 2 10%, tugas dari CPMK 3 ada 10%, tugas dari CPMK 4 ada 10%, ditambah dengan UTS dan UAS. Jadi totalnya di sini ada 100% ya. Jadi nanti hati-hati jangan sampai ketinggalan ketika ada tugas, khususnya tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Jadi itu tadi untuk kriteria bobot penilaian, ini kelulusannya dari nilai A sampai E ya, dari lulus sampai tidak lulus itu ya, minimal nilai C kalau ingin lulus ya, dan nilai terbaik adalah A di range dari 81 sampai 100. Ya kurang lebih itu yang saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan ya. Sekarang yang kedua, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi adalah pelaksanaan kuliahnya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan rencana pembelajarannya ya, beberapa metode yang sudah saya jelaskan ya, misalnya deskripsi, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan juga, dan juga metode pembelajaran, dan juga ada sistem penilaian mata kuliah yang sudah juga saya sampaikan. Nah, kita mulai ya perkuliahannya. Nah, ini adalah mata kuliah teknologi beton ya. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait teknologi bahan-bahannya misalnya agregat, kerikil, semen, kayu, baja. Nah, di sini kita khusus ke beton ya. Ya, jadi kita khusus bahas ke beton. Nah, ini tadi yang di RPS tadi saya terjemahkan lagi di dalam PPT, ini deskripsinya. Tadi pada mata kuliah ini kita akan mempelajari bahan susun, perancangan campuran, pengelolaan beton, pengendalian pekerjaan beton, dan juga ada beton khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kuliahnya adalah terkait dengan pendahuluan beton ya. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. 4 kriteria tadi yang sudah saya sampaikan di RPS, sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan khusus harus dimiliki ya. Capaian pembelajaran lulusan di sini, dan juga capaian pembelajaran mata kuliahnya tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi di situ ada beberapa CPMK yang sudah kita rancang, sudah kita desain untuk mata kuliah ini. Materi-materinya juga sudah saya sampaikan ya. Nah, kita di pertemuan pertama ini adalah di pokok bahasan material penyusun beton, yaitu ada konsep dasar beton dan juga material-material bahan penyusun beton. Ini juga sudah disampaikan tadi pendekatannya, metode dan strateginya dalam kegiatan pembelajaran, di mana pendekatannya student centered learning, metode strateginya case based learning, dan juga kegiatan pembelajarannya adalah pembelajaran daring selama pandemi ini COVID, dan juga dengan model sinkronus ya tadi, dan juga asinkronus ataupun juga outside ya. Tugas tadi tugas mandiri, analisis khusus, tugas proyek secara kelompok, penilaian tadi sudah juga saya sampaikan, ujian tulis, penilaian tugas, penilaian sikap, keaktifan juga masuk dalam kategori penilaian, dan juga di sini instrumen penilaiannya ada soal tulis kalau penilaian, rating scale, dan juga rubrik. Nah, baik, kita mulai materinya. Nah, di sini beton ya. Jadi ada beton merupakan salah satu bahan material dalam dunia konstruksi. Nah, di mana beton ini sangat penting sekali dalam dunia konstruksi tersebut. Nah, salah satu contohnya beton itu dapat diaplikasikan di dalam beberapa
aplikasi yang ada. Ya, sipil kan punya beberapa cabang ya, ada di transportasi, ada di geoteknik, ada di keairan, ada di struktur, ada di manajemen. Nah, kriteria itu sudah bisa masuk semua ke dalam teknologi beton ini. Jadi ke dalam dunia transportasi, beton bisa masuk ke jalan misalnya, rigid pavement. Ke geoteknik bisa ke pondasi. Ke dunia keairan itu bisa bangunan-bangunan air, misalnya bendungan. Ke struktur juga bisa, misalnya pembangunan-pembangunan gedung, ya, stadion dan lain-lain. Nah, ini adalah aplikasi dari beton itu sendiri. Bisa kalian lihat beton dalam dunia struktur, aplikasinya bisa pembangunan-pembangunan gedung, ya. Terus dalam aplikasi transportasi, ya, itu bisa pembangunan-pembangunan jalan, jalannya bisa berubah rigid pavement, ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut dan lebih jelas terkait dengan rigid pavement, bisa kuliah di mata kuliah perkerasan jalan, ya. Ini adalah aplikasi beton di bidang transportasi, dan juga ini aplikasi beton di bidang air, ya. Ada bangunan-bangunan air, bendungan, mungkin nanti ada spillway, ya. Ada juga bangunan-bangunan air lainnya. Nah, ini masuk dalam jenis beton massa. Jadi masuk juga aplikasi beton ini dalam dunia teknik sipil, cabang-cabang teknik sipil. Nah, itu tadi sudah kita bahas terkait dengan aplikasi beton di dalam bidang-bidang sipil. Nah, sekarang bagan alir terkait dengan pengerjaan beton. Nah, jadi beton itu mempunyai perencanaan, ada spesifikasi tekniknya di sini, ya, dalam perancangan beton. Nah, di mana perancangan itu dimulai dari spesifikasi teknik, di mana di lapangan itu punya rencananya beton mutu berapa. Misalnya beton mutu 20 MPa. Nah, kalau sudah kita rencanakan beton yang diinginkan, selanjutnya kita lakukan penyelidikan bahan-bahan penyusun beton. Nah, apa saja? Ya, ada agregat, ya, ada kerikil, pasir, semen, dan lain-lain. Itu kita lakukan penyelidikan. Nah, penyelidikannya itu di mana? Penyelidikan itu kita lakukan di laboratorium. Untuk apa kita lakukan penyelidikan? Nah, penyelidikan itu akan kita lakukan apakah material-material tadi sudah layak atau belum untuk dilakukan dalam bahan penyusun beton. Ya, jadi kalau dalam dunia konstruksi semua itu ada spek-speknya. Nah, kalau sudah memenuhi spek, baru kita bisa gunakan. Nah, gimana kita ingin melihat speknya? Ya, di laboratorium kita uji. Kalau tidak memenuhi spek, berarti kita bisa ganti lagi materialnya. Nah, sini. Kalau sudah oke, baru kita siap dalam pembuatan betonnya. Nah, dalam pembuatan beton, kita bisa membuatnya mulai dari perancangan campuran. Nah, perancangan campuran ini kita bisa mengetahui berapa sih semennya berapa banyak, pasirnya berapa banyak, kerikilnya berapa banyak, airnya berapa banyak, ya. Jadi kalau dalam dunia konstruksi nggak asal sembarang, ya. Walau sembarang, yang penting semaunya, semen sekilo, pasir sekilo, kerikil sekilo, air sekilo. Nah, itu nggak bisa di dalam dunia konstruksi. Itu ada speknya, sehingga kita dapat di sini dalam perancangan campuran. Ini berdasarkan SNI, ada tata cara perhitungannya, ya. Nah, nanti didapatlah nilainya berapa semen. Semennya apakah misalnya 1 kilo semen, 2 kilo pasir, 3 kilo kerikil, setengah kilo air. Nah, sehingga didapatlah hasilnya seperti itu, ya. Itu adalah di perancangan campuran. Kalau sudah, nah, berarti kita siap untuk melaksanakan pembuatan beton tersebut, yaitu dari pengelolaan beton, yaitu mulai dari pencampuran beton, misalnya pencampuran menggunakan apa, apakah menggunakan molen, terus pengangkutan beton menggunakan apa, ya, apakah tower crane di lapangan,
ataukah menggunakan bucket, ya, ataukah menggunakan concrete pump, ya. Dan juga dituangkan menggunakan apa? Pipa tremi misalnya, ataukah dituang menggunakan gerobak biasa atau ember biasa, ya. Terus dilakukan pemadatan beton, ya. Pemadatan beton nanti menggunakan alat sederhana, tongkat besi, atau bisa juga menggunakan alat mesin vibrator. Nah, kalau sudah nanti di sini beton yang ada di lapangan itu kita ambil, ya. Ya, jadi di lapangan itu selain kita cor di tempat, juga kita ambil beton itu. Diambil untuk apa? Untuk kita evaluasi. Beton itu kita evaluasi, kita uji di laboratorium, ya. Nanti ketika di laboratorium kita lihat apakah memenuhi sesuai dengan rencana kita di awal tadi, untuk betonnya memenuhi apa tidak. Kalau tidak memenuhi berarti tidak bisa, berarti digunakan dalam campuran tersebut, ya. Oke, cukup jelas yang sudah saya sampaikan di sini pada mahasiswa? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau ingin ditanya, silakan ditanya, ya. Ada yang ingin pertanyaan, yang ingin memberikan pertanyaan, silakan biar kita diskusi. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Ya, ini siapa? Saya nggak kelihatan, soalnya saya slideshow. Oke, Kak. Oke, Pak. Ini saya perkenalkan dulu, saya Aziza. Ya. Izin bertanya, untuk yang penyelidikan bahan-bahan penyusun beton itu kan bahan-bahan penyusun beton tadi seperti yang udah Bapak jelaskan itu ada agregat kasar, agregat halus, ada air dan semen. Nah, Ya. untuk pengujian di laboratoriumnya itu apakah semua bahannya itu benar-benar diuji di laboratorium? Kemudian waktu pengujiannya itu berapa lama ya Pak untuk menguji semua bahan itu, Pak? Oke, ya, terima kasih Aziza tadi, ya. Baik, jadi memang pasti di lapangan itu pasti harus dilakukan penyelidikan bahan susun beton, ya. Kalau di lapangan itu dilakukannya adalah sebelum proses pengecoran itu dilakukan proses penyelidikan beton. Ya, jadi di lapangan kan nggak ada, jadi penyelidikannya, ya. Jadi kontraktor itu nanti akan pergi ke lab yang ada di daerah sekitar, bisa di universitas, ya, bisa di PU dan lain-lain. Yang penting mereka dapatkan data agar apakah material bahan susun tersebut bisa digunakan dalam pembuatan beton atau tidak. Ya, begitu ya, si Aziza. Sudah cukup jelas? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau sudah cukup jelas ya semuanya, saya lanjut ya. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Di sini saya lanjutkan mulai dari pengertian beton, ya. Nah, di sini pengertian beton. Jadi beton itu adalah bahan yang dapat dengan mencampurkan, ya, didapatkan dari mencampurkan beberapa material, yaitu ada semen, ya, terus lagi ada agregat, ada pasir, kerikil, dan juga air. Dan jangan lupa hal tersebut akan membuat ataupun juga membentuk massa yang padat, sehingga nanti terbentuklah beton. Nah, contohnya beton itu ada di gambar di sini. Ini adalah beton, ya. Ketika dicampurkan semua, ada air, ada semen yang sifatnya mengikat, yang mengeras, bertemu dengan air dan semen, dan juga ada bahan pengisinya pasir dan kerikil. Nah, itu akan membentuk benda yang padat seperti ini. Nah, ini adalah material-material pembentuk betonnya. Nah, di sini kalau beton itu kita belah, ini bisa dilihat ada betonnya seperti ini, ada airnya, ada kerikil, ada pasir, ada semen. Jadi komposisi inilah menjadi beton. Nah, ini kalau kita lihat secara dekat, ya, betonnya. Nah, seperti ini untuk beton. Nah, itu tadi. Nah, berdasarkan mutu, beton ada 3, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, di mana kelas 1 itu bukan untuk struktural, bukan untuk pembangunan struktur, ya, misalnya lantai kerja,
Nah, kalau kelas 2 dan kelas 3 itu sudah untuk struktural, ya sudah misalnya kolom, pondasi, beton mutu tinggi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat beton ya. Sifat-sifat beton ini nanti terdiri dari 3, ada workability, dan juga segregasi, dan juga bleeding. Nah, itu yang harus dihindari ya untuk pekerjaan-pekerjaannya. Misalnya kalau segregasi, beton nanti yang dikerjakan akan mengakibatkan seperti ini. Ya, akan terjadi pemisahan agregat dalam campuran beton. Dan juga ketika bleeding akan terjadi seperti ini. Ya, jadi ada pemisahan, air itu akan naik ke atas sehingga bahan pengikat di bawahnya itu akan terpisah sehingga beton itu akan berkurang mutunya. Nah, misalnya seperti ini, ya, airnya itu ke atas, ya, sehingga campuran di sini daya ikatnya berkurang sehingga ketika ada beban betonnya itu akan hilang kekuatannya, ya, berkurang kekuatannya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan. Nanti ada silakan ya, sambil ada yang ini tanyakan, silakan dicoba masuk ke link berikut. Nah, di situ ada beberapa soal latihan ya di link tersebut. Nah, bisa sambil dikerjakan ya. Itu ada beberapa latihan saja itu agar kalian dapat memahami terkait dengan mata kuliah yang barusan saya sampaikan tersebut. Sudah diakses? Sudah coba diakses? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah coba saya lihat hasilnya ya. Coba saya lihat terlebih dahulu hasilnya. Sehingga nanti saya bisa mengevaluasi kalian itu sudah sampai mana sih pemahamannya. Nah, oke, sudah ada yang merespon di sini. Nah, ternyata di sini masih ada ya beberapa yang belum tepat, tapi nggak apa-apa. Ini bisa kita pelajari bersama, kita diskusi bersama-sama hasilnya. Nanti akan saya kirimkan hasil jawaban-jawaban yang tepatnya berdasarkan materi-materi yang kalian jawab di dalam latihan-latihan ini nanti akan saya berikan. Nah, tapi secara garis besar sudah hampir 80% benar ya jawabannya. Yang mudah-mudahan untuk materi kuliah kita selanjutnya itu akan lebih besar lagi tingkat kebenarannya ya. Jadi nanti terus disimak ya untuk perkuliahannya. Jadi di sini kesimpulannya adalah 80% jawabannya sudah benar. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas materi yang sudah saya sampaikan? Cukup jelas, Pak. Baik, kalau cukup jelas, yang lain cukup jelas semua ya? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, saya review sedikit materinya yang tadi. Jadi beton mempunyai beberapa bahan penyusun, ada kerikil, agregat, dan juga semen, dan juga air, sehingga bahan susun tersebut bisa terbentuk dengan adanya semen, air, agregat, dan kerikil tadi, sehingga terbentuklah beton. Jadi mungkin kalau sudah saya cukupkan ya untuk kuliah kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama. Mungkin kalau ada tugas nanti akan saya sampaikan di dalam metode pembelajaran berdasarkan RPS yang tadi ya. Baik, Pak. Baik, kalau sudah saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Semoga sehat semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.